Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTP dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTP Langka Padane. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya siang ini? Ya, alhamdulillah. Bapak juga selalu berharap semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi teman kita yang saat ini dalam keadaan sakit, kita doakan bersama semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, anak-anakku sekalian, pada Rabu kemarin tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru Nasional ya. Untuk itu Bapak tidak lupa mengucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang luar biasa yang sudah mengabdikan dirinya untuk masa depan anak bangsa Indonesia ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, di pertemuan yang keempat ini merupakan pertemuan yang terakhir kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, bersama Bapak ya, Pak Udan dari SDN Nusantara Jaya. Pada pertemuan yang terakhir ini akan melanjutkan dari pertemuan yang ketiga kemarin, masih membahas tentang Rasul Allah idolaku. Nah, sub pembelajarannya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, ya, seperti biasa, Bapak tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada anakku sekalian dan pemirsa RCTP, ya, tolong jaga protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah kita, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu dihindarkan dan dijauhkan dari wabah virus corona yang saat ini masih berlangsung ya. Nah, apa saja protokol kesehatan yang harus kita laksanakan? Ya, yang pertama mencuci tangan menggunakan air dan sabun ya. Yang kedua, jaga jarak, hindari kerumunan. Yang ketiga, makanlah makanan yang halal dan bergizi. Yang keempat, kemanapun kalian pergi, ya, harus selalu memakai masker, ya. Yang kelima, olahraga yang teratur. Nah, yang terakhir, jangan lupa kalau kita sudah berikhtiar, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari wabah virus corona ini, ya. Anakku sekalian, baiklah kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, tolong disiapkan dulu ya perlengkapan belajarnya, ya, alat tulisnya, pensil, ballpoint, bukunya, terus jurnal hariannya, jurnal PAI ya. Disiapkan juga serta juz amma-nya. Kalau sudah siap, kita lanjutkan dengan berdoa sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, ya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk bekal kita. Langsung saja kita lanjutkan dengan literasi Al-Quran. Nah, pada siang ini kita sama-sama baca surat Al-Kafirun, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ya, mudah-mudahan yang ikut membaca Al-Quran surat Al-Kafirun tadi langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada siang ini, sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang ini. Tujuannya apa saja? Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan singkat. Yang kedua, mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang terakhir, yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan jelas. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai, yang harus kita capai pada pembelajaran siang ini. Selanjutnya, inilah materi pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran siang ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Bisa juga dijuluki dengan Makkatul Mukarramah, ya. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nah, kenapa dikatakan dengan tahun Gajah? Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada tahun tersebut terjadi peristiwa yaitu penyerangan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, tidak rela kalau bangunan yang suci,
yang menjadi kiblat umat Islam itu hancur ya. Yang pada akhirnya Allah mengutus burung ababil yang membawa batu dari neraka, yang di batu tersebut ada apinya, dilemparkanlah kepada pasukan Abrahah yang pada saat itu memimpin untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya pada mati semua pasukan gajah tersebut. Itu makanya dinamakan dengan tahun gajah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari pasangan yang sangat soleh dan solehah ya. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi sudah berada dalam keadaan yatim ya, di mana ayahnya yaitu Abdullah ketika Nabi berusia di dalam kandungan itu berusia 2 bulan, ayahnya Abdullah sudah wafat ya. Jadi ketika Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim, tidak mempunyai seorang ayah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sudah lahir ke alam dunia, ya, seperti kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, yaitu selalu menitipkan atau mencari seorang wanita untuk dijadikan seorang ibu angkatnya ya, supaya bisa menyusui dan mengasuhnya pada saat masih bayi. Itu kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Karena Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang kurang mampu, akhirnya tidak ada yang mau menerima Nabi Muhammad untuk diasuh oleh wanita tersebut ya. Ditawarkan ke wanita ini tidak mau ya. Akhirnya karena rasa belas kasihannya, Halimatus Sa'diyah atau dikenal dengan Halimah ya, akhirnya menerima ya, mau menerima Nabi Muhammad untuk diasuhnya dan disusuinya ya. Walaupun pada awalnya Halimah pun menolak untuk mengasuhnya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya Halimah mau menerima Nabi Muhammad untuk diasuhnya dan disusuinya ya. Ketika perjalanan dari 0 tahun sampai ke 2 tahun itu, banyak sekali keberkahan yang diterima oleh Halimah dan suaminya pada saat mengurus atau mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ternaknya, kuda keledainya menjadi gemuk-gemuk ya, susunya melimpah, subur ya. Itu karena keberkahan dari mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun sadar, Halimah dan suaminya pun sadar bahwa itu adalah keberkahan yang diterima karena sudah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menginjak 2 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantarkan kembali kepada ibunya yaitu Aminah. Karena perjanjiannya 2 tahun ya. Setelah 2 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya Aminah. Tapi setelah dikembalikan, Halimah meminta izin lagi kepada Aminah supaya meneruskan untuk mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak keberkahan yang diterima oleh Halimah ketika mengurus atau mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Aminah pun menyetujuinya, ya. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa kembali oleh Halimah dan suaminya untuk diasuhnya dan diurusnya, ya. Ketika sampai kira-kira 5 tahun, ya, masih dalam asuhan Halimah dan suaminya. Setelah usia 5 tahun, akhirnya Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi kepada ibunya, ya, yaitu Aminah. Karena apa? Karena pada saat diasuh oleh Halimah itu banyak terjadi peristiwa yang di luar nalar manusia pada saat itu. Salah satunya yaitu didatanginya oleh malaikat Jibril untuk dibedah, ya, artinya dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, hati Nabi Muhammad SAW itu, supaya tidak ada sedikit pun kotoran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, anakku sekalian, jangan kemana-mana dulu, ya. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTP Langka Padane. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada siang ini, ya. Nah, tadi setelah dikembalikan lagi Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Aminah. Nah, suatu hari ibunya mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makamnya ayahnya yang ada di Madinah, ya. Nah, ketika itu langsung berangkat ke Madinah. Nah, selama kurang lebih 1 bulan Nabi Muhammad dan ibunya ada di Madinah. Nah, ketika akan pulang lagi ke Mekah di perjalanan, tepatnya yaitu di desa Abwa, ibunya yaitu Aminah mengalami sakit yang parah sehingga beliau wafat di perjalanan menuju ke Mekah, ya, pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nah, setelah ibunya wafat, maka diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika usia 8 tahun, kakeknya juga wafat. Maka selanjutnya diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ya. Nah, selama diasuh oleh Abu Thalib, Muhammad yang masih kecil pada saat itu selalu diajak oleh pamannya untuk mengembala kambing. Ia sangat senang sekali dengan pekerjaannya dan sayang terhadap hewan. Nah, pada usia muda Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan kejujurannya. Nah, inilah salah satu yang terkenal dari keteladanan Nabi Muhammad SAW sehingga diberi gelar atau julukan Al-Amin, artinya terpercaya, ya. Nah, pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang bersama pamannya, yaitu ke negeri Syam. Dagangan siapa yang didagangkan? Yaitu dagangannya milik saudagar kaya, yaitu Khadijah, ya. Karena kejujuran dan amanahnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya Khadijah pun jatuh hati atau jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, ya. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul,
berdakwah mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Itu kebiasaan dari orang-orang Arab pada saat itu. Nah, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad juga yaitu selalu berkholwat di Gua Hiro, ya. Itu dilaksanakan setiap di bulan Ramadan. Nah, ketika hari ke-17 di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya ketika berada di Gua Hiro, ya. Pada saat itu didatangi langsung oleh malaikat Jibril, ya. Dipeluknya Nabi dengan erat oleh malaikat Jibril sampai Nabi merasa ketakutan bahwa beliau itu akan wafat katanya. Tapi disitulah malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad dengan bacaan Iqra ya Muhammad, ya, bacalah. Nabi pun bingung apa yang harus dibacanya pada saat itu, ya. Sampai ketiga kalinya diulang-ulang Iqra, barulah yang ketiga kalinya malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, itu ada tercantum itu dalam surat Al-Alaq, ya. Jadi wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Nah, dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai ancaman dan rintangan, ya. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di depan Ka'bah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori Nabi Muhammad SAW dengan kotoran unta, ya. Nabi saat itu tidak marah. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkaulah aku menyerahkan kaum Quraisy." Ya. Itulah salah satu ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan jujur dan pemaafnya. Tadi sudah dijelaskan karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, ya. Dan pemaaf. Nabi Muhammad selalu memaafkan orang yang menzoliminya, tidak pernah ada rasa dendam di dalam hatinya. Nah, yang terakhir, peduli dan mencintai anak yatim. Itu terjadi ketika di hari Idul Fitri, di mana anak-anak yang lain sedang bergembira ria, memakai baju yang baru, pakaian yang baru, ya. Pada saat itu ada salah satu anak yang sedang menangis, bersedih, ya. Lalu didekati oleh Nabi Muhammad SAW, ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Ya. Lalu dia menjawab, "Saya iri pada teman-teman yang lain, ya. Ketika yang lain pakai baju yang bagus, ya, ditemani dengan orang tuanya, saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang membelikan baju untuk saya," kata anak kecil itu, ya. Nah, karena keteladanan Nabi Muhammad SAW, akhirnya anak kecil itu dibawa ke rumahnya, ya, dipakaikan pakaian yang terbaru oleh Nabi Muhammad itu, ya, dan ditawari, "Mau tidak menjadi anakku?" kata Nabi Muhammad itu, ya. Itulah keteladanan yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Makanya sering disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, ya, yang artinya penutup para nabi dan rasul. Nah, jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan dengan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani, yang patut kita teladani. Apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah seorang pekerja keras, ya. Sejak kecil, seperti yang tadi dijelaskan, Nabi Muhammad menggembala kambing, ya, berdagang. Nah, itu adalah salah satu pekerja keras. Begitupun dengan kita, ya, seorang pelajar harus bagaimana bekerja kerasnya? Cukup dengan belajar yang rajin di rumahnya, terus membantu pekerjaan orang tuanya, itu cukup, ya. Yang keduanya, keteladanan Nabi itu adalah jujur, ya. Ini sudah paling terkenal, ya, kejujurannya, sehingga tadi dikatakan mendapat gelar Al-Amin. Yang ketiganya, sabar dan tabah. Ketika Nabi Muhammad dizolimi, diejek, diledek oleh bangsa kaum kafir Quraisy pada saat itu, Nabi tidak pernah sedikit pun marah, tidak pernah dendam, ya, karena Nabi selalu sabar dan tabah menghadapinya. Yang keempatnya, Nabi memiliki sifat yang amanah, ya. Makanya oleh Siti Khadijah beliau dipercaya untuk mendagangkan dagangannya, Siti Khadijah pada saat itu, karena sifat amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kelima yaitu pemberani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mempunyai keberanian, tidak mungkin beliau bisa berdakwah, ya. Karena pemberaninya Nabi Muhammad tidak takut terhadap siapapun. Beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, sayang kepada anak yatim. Seperti yang tadi disebutkan, beliau sangat sayang sekali terhadap anak yatim, sehingga beliau dalam hadisnya pun mengungkapkan bahwa ketika nanti di surga, bagi orang-orang yang sayang terhadap anak yatim, nanti akan ditempatkan di sampingnya. Itu diisyaratkan dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Itu berdekatan sekali, ya, jaraknya antara Nabi Muhammad dengan orang-orang yang sayang terhadap anak yatim, ya. Nah, selanjutnya kita simak dulu video berikut ini, ya. Roh hati
pada siang ini dari awal sampai akhir. Nah, tibalah kita pada kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas pada siang ini. Kesimpulannya apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, ya, atau Makkatul Mukarramah. Yang kedua, tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah. Yang ketiga, keteladanan yang dapat dicontoh dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah pekerja keras, jujur, sabar, tabah, amanah, pemberani, dan menyayangi anak yatim. Yang terakhir, karena terkenal dengan kejujurannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Yang terakhir, nah ini evaluasinya, silahkan nanti diisi, ya, diberikan atau dilaporkan kepada guru agamanya masing-masing, ya. Itu saja, ya, pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku dan pemirsa RCTP atas segala partisipasinya, atas segala kesetiaannya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.